Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Kurniawan, NPM 23520005. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari eh, materi mata kuliah metodologi fisik, yaitu diagram fasa. Diagram fasa atau campuran bahan yang memiliki sifat logam terdiri dari dua atau lebih unsur, dan satu komponen utama adalah logam. Disebut juga dengan diagram kesetimbangan atau diagram kondistribusional. Sistem sistem paduan sendiri, sistem yang terdiri dari semua paduan yang dapat terbentuk dari beberapa unsur dengan semua macam komposisi. Paduan dapat diklasifikasikan menurut strukturnya, dan sistem paduan dapat diklasifikasikan menurut diagram keseimbangannya. Logam yang memiliki sifat allotropi, misal tropi, memiliki setiap bentuk allotropi adalah fasa tersendiri, walaupun komposisi kimia dan keadaan fisiknya sama. Paduan dalam badan padat ada tiga kemungkinan macam fasa, yaitu logam murni, senyawa, kompon, larutan padat, atau solid solution. Paduan dalam badan padat, jika homogen, maka ia hanya mungkin dapat berupa larutan padat atau berupa senyawa. Jika paduan itu merupakan mixture, maka ia juga dapat terdiri dari kombinasi dari fasa-fasa yang mungkin terjadi pada keadaan padat. Lalu pada logam murni, pada kondisi equilibrium seimbang, suatu logam murni dapat mengalami perubahan fasa pada suatu temperatur tertentu. Perubahan fasa dari padat ke cair akan terjadi pada temperatur tertentu, dinamakan dinamakan titik cair, dan perubahan ini berlangsung pada temperatur yang tetap hingga seluruh perubahan. Untuk senyawa kompon itu dibagi menjadi apa ya, sekitar tiga, yaitu intermetallic kompon, ikatan ionik atau kovalen, sifatnya seperti non-material, keuletan rendah, dan konduktivitas listrik yang rendah. Struktur kristalnya kompleks, yaitu CaSe, Mg2Pb, Mg2Sn, dan Cu2Se. Interstial kompon terbentuk dari logam-logam transisi seperti Scandium Sc, titanium, dan tantalum, wolfram, dan besi Fe dengan hidrogen H, oksigen O, or karbon C, boron B, nitrogen N. Senyawa intersial bersifat metalik, titik leburnya tinggi dan sangat keras. Selanjutnya, elektron kompon terbentuk di antara logam tembaga Cu, emas Au, perak, besi Fe, dan nikel Ni dengan logam-logam kadmium, Cd, magnesium, timah putih, seng, aluminium. Selanjutnya, senyawa ini terjadi dengan komposisi kimia sedemikian rupa sehingga mendekati jumlah elektron valensi dengan jumlah atom tertentu. Senyawa ini sifatnya mendekati larutan padat, larutan tinggi, dan kekerasan rendah. Sebagai contoh, AgZn, BAl. Nah, larutan padat solid solution itu suatu larutan
terdiri dari dua bagian yaitu terlarut solut dan pelarut solvent. Solut merupakan bagian yang lebih sedikit, sedangkan solvent adalah bagian lebih banyak. Jumlah solut yang dilarutkan oleh solvent merupakan fungsi temperatur. Makin meningkat dengan naiknya temperatur, tiga kemungkinan kondisi larutan tidak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Dikatakan tidak jenuh apabila jumlah solut yang terlarut masih di bawah jumlah yang mampu dilarutkan oleh solvent pada temperatur dan tekanan yang dimaksud. Jika jumlah solut yang larut tepat mencapai batas kelarutannya dalam solvent dikatakan sebagai larut jenuh. Larutan lewat jenuh apabila jumlah solut yang larut telah melampaui batas kelarutan pada temperatur dan tekanan tersebut. Dalam keadaan lewat jenuh, larutan berada dalam kondisi tidak equilibrium atau tidak stabil. Dalam jangka waktu lama atau dengan penambahan sedikit energi cenderung akan menjadi stabil mencapai kondisi equilibrium dengan terjadinya pengendapan atau pemisahan solut sehingga larutan menjadi larut jenuh. Suatu solid solution adalah larutan dalam keadaan padat terdiri dua atau lebih jenis yang terkombinasi dalam satu jenis base latif. Larutan solubility dalam keadaan padat jauh lebih rendah daripada larutan pada keadaan cair. Larutan memiliki titik beku yang berbeda dari titik beku solvent. Nih, larutan padat solusi ini tidak membeku pada suatu temperatur tertentu, tapi pembukaan terjadi pada suatu daerah temperatur tertentu. Pembekuan tidak jadi pada temperatur konstan. Pembekuan berlangsung bersamaan dengan penurunan temperatur. Ada dua jenis larutan padat, yaitu larutan padat substitusional dan larutan padat intersial. Larutan padat substitusional atau solid menggantikan tempat atom solvent dalam struktur latif latik solvent. Pada sistem paduan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu crystal structure factor, relative size factor, chemical affinity factor, relative valency factor. Kristal struktur faktor larutan padatan lengkap tidak akan terjadi apabila kedua unsur solut dan solvent struktur kristalnya tidak sama. Pada subtional, kedua unsurnya memiliki struktur mikro yang sama. Relative size factor akan mudah terbentuk larutan padat bila perbedaan diameter atom tidak terlalu besar, tidak melebihi 15%. Jika melebihi 15%, maka kelarutan padatnya akan sangat terbatas. Seperti contohnya antimon dan bismut dapat saling melarutkan pada skala komposisi pelarutan padatannya tak terbatas karena perbedaan diameter atomnya hanya 7% dan struktur kristalnya sama. Sama. Kelarutan antimon dalam aluminium hanya 0,1% dengan perbedaan diameter 2%. Itu dikarenakan struktur kristalnya tidak sama. Larutan padat intersial. Larutan ini terbentuk bila atom dengan diameter sangat kecil dapat masuk di rongga antar atom-atom struktur latif dari solvent dengan diameter atom yang besar. Karena celah
Rongga antar atom dalam suatu struktur latik sangat kecil, maka hanya atom yang sangat kecil dengan radius kurang dari 1 angstrom yang dapat menyisip dan membentuk larutan padat intersial. Atom tersebut adalah atom hidrogen, boron 0,97A, karbon 0,71A, dan oksigen 0,50A. Larutan pada intersial biasanya mempunyai kelarutan padatan sangat terbatas. Larutan pada interstisial maupun substitusional mempunyai struktur latik yang terdiri terditorsi, terutama di sekitar tempat solut. Larutan pada intersial distorsi ini akan mengganggu lokasi pada latik yang akan mengganggu gerakan dislokasi pada tubuh, sehingga dengan adanya slot atom akan meningkatkan kekuatan suatu paduan. Ini merupakan suatu dasar dan logam yang berbeda dengan senyawa intermetalik dan intersial. Larutan padat mudah dibersihkan atau diuraikan atau mencair. Pada daerah temperatur tertentu, sifatnya dipengaruhi sifat solvent dan solut. Komposisinya dapat bervariasi sangat luas sehingga tidak dapat dinyatakan suatu rumus kimia. Kemungkinan struktur paduan pada skema dapat dilihat bagaimana bentuk paduan. Dalam suatu paduan, seringkali strukturnya merupakan kombinasi beberapa fasa. Ini karena diagram saya menjelaskan. Nah, diagram fasa adalah suatu grafik yang merupakan representasi tentang fasa-fasa dalam suatu material pada variasi temperatur, tekanan, dan komposisi. Pada umumnya, diagram fasa dibangun pada kesetimbangan kondisinya adalah pendingin yang sangat lambat. Diagram ini dipakai untuk mengetahui memprediksi banyak aspek terhadap sifat material. Diagram kesetimbangan fasa menampilkan hubungan antara suhu dan komposisi serta jumlah fasa-fasa dalam keadaan kesetimbangan. Jenis diagram fasa atau paduan yang terdiri dari satu komponen dan diagram biner, sedangkan yang terdiri dari tiga komponen disebut dengan diagram flat linear. Tujuan dari mempelajari diagram fasa itu mengetahui komposisi kimia suatu paduan, mengetahui jumlah relatif fasa pada temperatur tertentu, mengetahui perubahan-perubahan struktur mikro, juga mengetahui temperatur lapangan panas. Diagram fasa terbagi menjadi tiga, yaitu diagram fasa satu komponen, diagram fasa biner, dan klasifikasi diagram fasa biner tipe 1 yaitu dua logam berlarut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Tipe 2, dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut dalam keadaan padat. Yang ketiga, larut sebagian dalam keadaan padat. Keempat, dua logam membentuk fasa intermediate dengan
titik lebur, pengkoen, dua logam yang membentuk reaksi Newton. Jenis reaksi fasa yang terdapat diagram fasa logam yaitu yang pertama reaksi motetik, yang kedua teotik, yang ketiga reaksi eutektoid, yang ketiga britektik, yang keempat teutetoid. Jenis-jenis fasa pada diagram Fe, Fe3C. Pertama, ferit merupakan larutan padat hanya dapat melarutkan jumlah kecil karbon. Brom itu berwarna terang, pelarutan maksimum C adalah fasa. C dalam fasa ini 0,2% pada temperatur 723 Celcius merupakan fasa yang paling lunak dalam baja. Oktensit merupakan larutan padat yang dapat melarutkan maksimum 2% karbon pada temperatur 1130 Celcius merupakan struktur yang tidak stabil yang mudah merubah menjadi fasa-fasa lain sesuai dengan sifat mekanis yang diterapkan. Oleh karena itu, daerah penerapan panas adalah daerah otensit dimulai pada suhu autensiasi. Fe3C sementit kabrida besi merupakan senyawa keras dan rapuh dengan kekuatan tarik rendah, kekuatan tekan yang tinggi. Struktur kristalnya adalah ortomorfik. Perlit merupakan campuran eutectoid yang mengandung 0,8% karbon dan terbentuk pada temperatur 723 pada pendingin yang sangat lambat di bawah. Di bawah mikroskop, campuran ini nampak berbentuk lamel-lamel atau plat-plat yang merupakan campuran dari badan Fe3C. Ledeburit merupakan campuran eutektik yang terdiri pada 4,3% karbon dengan temperatur 1130 derajat. Struktur mikro merupakan gabungan dari suatu lebih struktur kristal yang membentuk fasa-fasa tertentu secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi kristal tunggal monokristal, kedua kristal majemuk polikristal, yang ketiga kristal majemuk polikristal dua fasa. Nah, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.